Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul maghfirah, syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan yang dimana bulan ini adalah bulan yang penuh magfirah, penuh ampunan, dan juga penuh keberkahan. Sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi suri tauladan terbaik bagi kita untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat dan sahabat An-Nur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali Ramadan berlalu, seringkali kita bertanya-tanya, apakah di bulan suci ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita telah berhasil menjalani Ramadan ini dengan baik? Hadirin hadirat dan sahabat An-Nur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa tolak ukur keberhasilan dalam menjalani Ramadan ini yang bisa kita renungkan. Yang pertama yaitu adalah kualitas keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Perlu kita garis bawahi dalam kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dengan demikian, tujuan utama bulan Ramadan adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah dan lebih menjalani hidup ini dengan hati-hati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah satu tanda keberhasilan kita dalam menjalani bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua hadirin, yaitu adalah konsisten dalam beribadah, atau kita semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah kita. Di bulan Ramadan ini
kita diajarkan untuk rajin beribadah seperti sholat wajib, sholat tarawih, bersedekah, membaca Al-Quran. Jika setelah Ramadan kita berhasil menjaga kebiasaan baik kita ini, maka itu adalah bukti bahwa Ramadan membawa perubahan positif dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, yaitu adalah akhlak yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa, hadirin? Bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan rasa lapar dan haus saja, tetapi kita juga harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jika setelah Ramadan kita berhasil menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih baik dalam berbicara dan bertindak, maka itu adalah salah satu tanda keberhasilan kita dalam menjalani bulan Ramadan ini dengan baik. Yang keempat, kepedulian sosial terhadap sesama semakin baik. Di bulan Ramadan ini, kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama. Baik itu melalui zakat, sedekah, dan berbagi makanan. Jika setelah Ramadan kita tetap menjaga kepedulian kita terhadap sesama dan senang membantu orang lain, maka itu adalah tanda keberhasilan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah meninggalkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satu tanda keberhasilan kita dalam menjalani bulan Ramadan adalah ketika kita bisa meninggalkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya pernah kita lakukan. Jika setelah Ramadan kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka Ramadan benar-benar telah membentuk diri kita menjadi lebih baik. Hadirin, hadirat, dan sahabat An-Nur yang sama-sama berbahagia, bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan beribadah, tetapi juga bulan pembentukan karakter. Karena jika setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih rajin beribadah, dan lebih peduli terhadap sesama, maka kita benar-benar telah berhasil menjalani bulan Ramadan ini dengan sempurna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci ini dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, si Topik datang membawa sop buah. Si Nasrullah tidak lupa membawa kolak labuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.